selamat datang di Nongki Nalar bersama aku Alita yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Tentunya aku di sini nggak sendiri, aku ditemani sama 3 orang teman aku. Yuk kita sapa-sapa dulu. Di sana ada Sasha, Halo, aku Sasha. ada Tika, Halo, aku Tika. Salam kenal semuanya. dan di sebelah aku ada Faira. Halo semuanya, aku Faira. Nah, langsung aja nih kita bahas masalah-masalah apa aja yang lagi happening di Bali. Menurut teman-teman di sini, kira-kira apa sih yang terbesit di pikiran kalian tentang masalah yang Bali sekarang tuh lagi hadapin? Kalau aku sih yang paling aku alami paling sering aku alami itu sih macet ya. Di Bali tuh di mana-mana udah macet banget sekarang, bener kan? Ya sih, bener banget. Aku setuju. Karena di Bali itu lama-lama udah kayak Jakarta. Bener kan? Iya benar. Terus aku sini mau nanya pendapat teman-teman di sini tentang pengalaman mereka yang menghadapi macetnya di Bali. Kalau Faira gimana? Kalau aku sih macet di Bali yang aku alamin tuh kayak udah makanan sehari-hari gitu, tapi tetap aja rasanya mumet gitu kepalanya kalau menerjang macet. Kayak setengah waktu kita tuh di jalan gitu ngabisin berangkat kerja macet, pulang kerja macet, habis itu kita harus kuliah lagi malam jam 6 itu udah macet-macetnya parah gitu. Habis itu macet di Bali tuh sekarang nggak cuman di jalan-jalan besar atau jalan-jalan karena pariwisata lagi naik gitu kan atau high season gitu. Jalan-jalan kecil di Bali pun sekarang udah macet gitu. Teman-teman pasti tahu kayak di sana di Danau Tambelingan itu. Jalannya kan kecil. Dulu kayak seneng banget, happy gitu kalau lewat sana. Sekarang udah macet, klakson sana sini itu kayak bikin stres Pusing rasanya banget ya. gitu. Pembangunan di Bali itu orang-orang yang datang ke Bali, pembangunan tuh bikin Bali semakin padat dan Sesek. ya. Terus kalau kira-kira Sasha sama Tika gimana? Kalau aku sih ya, kalau aku pulang kampung itu dari Denpasar sampai Jalan Bedugul Denpasar itu Singaraja Denpasar, gila macetnya. Apalagi kalau weekend tuh macet parah. Aku dari Denpasar ke Tabanan tuh sekitar 2,5 jam bisa. Gitu. Lama banget sih. Kok nggak panas tuh pantatnya? Gimana kalau Tika? Gimana sih? Kalau aku pribadi sih paling yang aku alamin tuh macet waktu ke kampus sama ke tempat kerja sih. Apalagi kalau aku kerja tuh di daerah Canggu ya, dimana aku tuh orangnya tuh kan lapangan banget, orang di lapangan. Jadi kemana-mana tuh pasti macetnya itu bener-bener kayak waste my time banget gitu loh. Apalagi macet di Canggu tahu sendiri kan, sepadat apa dan sepanjang apa gitu. Wah itu sih yang buat aku kayak gitu. Iya sih, bener banget ya. Ini semua mungkin nggak luput karena pariwisata Bali yang makin naik juga ya. Tapi dengan pariwisata Bali yang semakin rame, tentunya macet juga semakin hektik ya. Apa mungkin itu yang diharapkan sama masyarakat Bali? Tentunya enggak kan ya? Nggak ada yang mengharap macet. Iya betul banget. Ya, selain macet tentunya yang menjadi masalah di Bali, sampah itu juga menjadi momok yang mengerikan. Kira-kira teman-teman di sini setuju nggak tentang hal itu? Setuju banget sih. Aku di sini mau nanya sih pendapat kalian tentang permasalahan sampah tersebut. Kira-kira gimana Tika? Oke, kalau menurut aku sih sampah di Bali itu memang jumlahnya sangat besar banget ya. Apalagi based on data per Oktober 2024 kemarin tuh peningkatan sampah di Bali itu sampai 240 ton. Nah, dan dominan penghasil sampah terbesar itu dari sektor pariwisata, kayak misalnya hotel, resto, dan villa-villa gitu. Tentu ini tuh sangat menyedihkan ya bagi kita masyarakat Bali karena itu sangat berdampak negatif terutama bagi kesehatan kita. Nah, kira-kira apa sih solusinya yang bisa untuk mengatasi masalah tersebut? Oke, kalau misalnya dari aku sih ya, karena sekarang perkembangan IT itu kan udah maju banget dan inovasi-inovasi IT tentang pengolahan sampah tuh udah banyak banget kan. Apalagi Pak Luhut tuh sempat singgung waktu kemarin ke Bali, beliau tuh bilang kalau misalnya Bali itu yang harus dijadikan fokus utama tuh bagaimana Bali atau pemerintahan Bali itu mengolah sampahnya agar lingkungannya
menjadi bersih gitu loh, enak dipandang oleh wisatawan gitu. Apalagi Bali itu kan emang dijadikan sebagai objek wisata kan. Kalau dari aku pribadi, dari regulasinya sih. Kalau menurut teman saya mungkin ada solusi lain. Mungkin aku nambahin sedikit gitu ya, selain dari regulasi pemerintah, mungkin masyarakatnya ya, SDM kita di Bali itu mungkin harus bisa lebih sadar gitu. Gimana sih seharusnya cara untuk menanggulangi sampah ini, dimulai dari diri sendiri dengan memilah sampah, mungkin seperti itu, sehingga masalah sampah nih bisa cepat teratasi gitu. Kita saling bahu-membahu lah, dari pemerintah juga memberikan regulasi atau edukasi yang baik, tapi masyarakatnya juga bisa sadar akan masalah sampah ini. Ya, intinya biar bisa saling bekerja sama dengan baik aja ya. Benar. Nah, lanjut ke pembahasan kita yang terakhir. Ngomong-ngomong nih, kan dari tadi kita nyinggungnya tentang pariwisata aja ya. Selanjutnya, aku mau nanya pendapat kalian tentang masalah tanah yang di Bali itu yang banyak banget bukan warga lokal lagi yang punya. Gimana tuh pendapatnya? Kalau pendapatku ya, tanah di Bali itu pembangunannya sangat pesat ya. Apalagi pembangunan kafe, hotel, villa, beach club gitu-gitu. Dan yang punya itu juga bukan orang Bali, dan yang punya itu juga orang asing gitu. Apalagi kalian tahu kan yang di sosial media ada namanya Kampung R tuh dah. Kalian pasti tahu kan Kampung R itu kan. Nah, di situ juga kayaknya dulunya banyak-banyak sawah-sawah juga ya. Di Bali juga banyak-banyak sawah, dan sekarang sawah-sawah di Bali itu udah nggak hijau-hijau lagi gitu loh guys. Kayak udah kelap-kelip gitu loh sawah-sawah di Bali sekarang gitu ya. Udah nggak hijau lagi gitu, udah kelap-kelip, lampu kafe di tengah-tengah sawah, jadinya sawah-sawah Bali itu udah nggak terlalu hijau lagi gitu. Gitu ya. Sangat disayangkan ya. Terus kalau menurut Tika nih, Kalau menurut aku pribadi mengenai hal kayak gitu, mungkin aku pribadi lebih kayak ngasih ke saran aja sih ya. Misalnya kayak untuk warga lokal Bali nih yang masih punya aset, terutama tanah, kalau bisa sih jangan sampai dijual ya ke pihak asing atau ke orang luar gitu. Karena itu tuh sangat menyayangkan sekali, dan itu menurut aku ngerugiin kalian juga sih. Memang kalian dapat uang, cuman kan kalau misalnya kalian tetap sebagai pemilik aset atau tanah tersebut, kalian bisa kelola sendiri. Misalnya kalian jadiin tanah itu sebagai tempat Kerjasamain sewa, gitu ya. benar-benar dikerjasamain kah, disewain, dikontrakin gitu. Jadi kalau menurut aku sih gitu. Jadi edukasi Itu penting ya? Iya, edukasi ke masyarakat itu, terutama warga lokal ya yang masih punya aset tanah, itu penting banget sih. Biar nggak orientasinya menjual dan menjual aja. Iya, benar. Setuju banget sih. Kalau nggak ada langkah nyata dari pemerintah tentang regulasi, dari kesadaran masyarakat Bali juga, lama-lama nih Bali malah jadi pulau bisnis, bukan jadi rumah untuk warga atau masyarakat lokal Bali lagi. Wah, seru banget ya pembahasan kita dari tadi, mulai dari bahas masalah tentang macet, sampah, sampai pertanahan yang ada di Bali. Semua itu tentunya penting ya. Jadi kita semua berharap agar Bali itu kedepannya semakin baik. Jadi ayo kita semua sama-sama jaga Bali agar kedepannya itu semakin baik dan terus semakin baik ya. Oke. Aku berterima kasih sama teman-teman aku yang ada di sini menemani aku dari tadi. Untuk Sasha, Tika, dan Paira, terima kasih atas waktunya karena sudah bersedia untuk sharing-sharing sama aku dan tentunya teman-teman di rumah. Baik, terima kasih atas waktunya. Nantikan episode Non Finalar di lain kesempatan. Bye-bye. Bye bye.